Kita akan melanjutkan sesi kuliah tamu di pertemuan yang ketiga, membahas terkait bagaimana pengembangan atau proses R&D produk berbasis circular design gitu ya. Kali ini sudah hadir bersama kita founder dari Verter, Kak Tiffany dan Kak Ratrinya ada ya? Iya, sudah. Oke, mungkin bisa kita mulai dari sekarang aja, nggak apa-apa. Silakan untuk waktu dan layar kami persilakan. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Kembali lagi dengan kami. Aku Ratri, ini Tiffany-nya. Lagi sebentar anaknya nangis, jadi mungkin saya dulu ya yang memulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengembangan dan inovasi produk berkelanjutan atau penerapan siklus hidup produk. Nah, apa sih itu produk berkelanjutan? Produk berkelanjutan adalah produk yang mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Seperti yang contohnya mungkin udah kita singgung ya di beberapa pertemuan sebelumnya gitu. Nah, mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi itu seperti apa ya? Seperti yang contohnya sudah kita ceritakan kemarin-kemarin, kayak produk ramah lingkungan, terus juga produk lokal juga bisa dibuatnya dengan apa ya istilahnya, sumber daya di sekitar kita, terus juga menguntungkan bagi sosial, nggak hanya bagi, pemilik produk aja atau pemilik bisnis, seperti mungkin tidak merusak lingkungan sekitarnya atau mungkin malah, lebih bagus lagi itu bisa meningkatkan ekonomi di sekitar juga, dan juga mempertimbangkan konteks di sekitar juga gitu. Jadi produk ini itu nggak cuman, mementingkan profit aja atau keuntungan dari mungkin perusahaan atau pemilik bisnis atau pembuat produk aja, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek di sekitarnya. Nah, selain itu produk berkelanjutan juga diharapkan bisa tetap, sustain gitu ya. Sustainable itu nggak cuman dari segi mungkin profitnya aja, tapi juga dari materialnya. Karena kan sekarang banyak contoh-contoh produk yang misalnya kurang ramah lingkungan, seperti dari plastik. Plastik itu kan dari minyak bumi juga ya. Nah, seperti yang kita tahu juga, sumber daya alam aslinya itu, yaitu minyak bumi itu kan nggak berkelanjutan ya sebenarnya, lama-lama itu bisa habis. Nah, mungkin, material-material yang seperti ini tuh dihindari gitu dari, pembuatan produk berkelanjutan. Nah, kita pengennya itu, produk berkelanjutan juga memakai material yang berkelanjutan juga. Jadi, akan ada terus, nggak akan kita habisi atau mungkin misalnya kita itu produknya bagus, terus laku, nah itu tuh tidak menyebabkan material yang kita pakai itu, habis gitu dari alam. Terus mengapa sih penting untuk, kita sebagai mungkin pelaku bisnis atau pembuat produk atau mungkin, eee, apa ya istilahnya, orang yang, eee, menyebarkan produk gitu, mementingkan apakah produk kita itu berkelanjutan atau enggak. Yang pertama adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti tadi limbah, pencemaran, kelangkaan yang, tadi aku udah ceritain sempat juga dan emisi. Nah, sebenarnya dampak negatif terhadap lingkungan ini tuh nggak cuman berdampak negatif, yang merasakan nggak cuma lingkungannya aja, tapi kita sebagai orang yang, memiliki bisnis atau membuat produk itu nantinya juga akan merasakan dampaknya gitu. Seperti tadi misalnya kelangkaan, lama-lama, sumber daya dari produk kita itu habis, ya kita nggak bisa meneruskan, produk yang kita produksi atau kita jual gitu. Terus juga seperti limbah dan pencemaran itu kan nanti dampaknya ke kita juga, karena kan yang tinggal di lingkungan ini tuh juga kita gitu dan orang-orang di sekitar kita. Biasanya juga,
kalau misalnya sebuah perusahaan atau pembuat produk atau pembuat bisnis itu nggak mementingkan limbah atau pencemaran, lama-lama juga, orang di sekitar atau orang yang mungkin kita nggak ngerasain langsung dampaknya, tapi orang yang terkena dampaknya di sekitar itu akan, apa ya, istilahnya kayak mungkin protes atau, eee, memandang negatif gitu terhadap bisnis kita. Dan itu juga bisa, selain merusak lingkungan ya, juga merusak trust yang ada di bisnis kita. Jadi mungkin image bisnis atau produk kita itu menjadi jelek dan lama-lama orang juga, nggak mau nih memilih, produk kita. Kayak misalnya sekarang, istilahnya istilahnya kayak boykot gitu ya, kan sekarang lagi marak juga kan pemboikotan produk karena, mungkin produknya itu secara nggak langsung itu berdampak negatif terhadap, sekitar gitu. Terus juga mendukung sirkular ekonomi, di mana tadi produknya juga bisa bermanfaat, nggak cuman untuk ekonomi si pembuat bisnis atau pembuat produk, tapi juga ekonomi sekitar. Terus juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Jadi berkelanjutan di sini tuh nggak cuma dari segi lingkungannya, tapi juga dari segi sosial masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran konsumen terhadap isu-isu lingkungan. Nah, kalau zaman dulu mungkin konsumen itu cuman, ngelihat, "Oh, apakah aku perlu nggak nih produk ini untuk diriku sendiri?" Gitu ya, tapi tanpa, mempertimbangkan atau menimbang-nimbang nih apakah produk itu tuh juga bahaya bagi lingkungan dan lain sebagainya. Nah, semakin ke sini karena produsen juga semakin melek tentang kesadaran lingkungan, konsumennya juga jadi melek nih tentang kesadaran lingkungan karena, biasanya pemilik bisnis yang sadar lingkungan atau pembuat produk yang sadar lingkungan itu juga sekaligus mengedukasi kepada customer atau konsumen. Jadinya, sekarang konsumen itu kayak nambah satu poin gitu yang dilihat ketika mereka mau membeli produk, nggak cuman mungkin kebutuhannya aja, tapi juga mereka ngelihat, "Ih, ini produk kira-kira eco-friendly nggak ya?" Atau kira-kira misalnya aku membeli produk ini, apakah aku juga ikut menyumbang kerusakan lingkungan gitu. Jadi, eee, sekarang konsumen itu sudah lebih, selektif terhadap produk karena mungkin juga, isu-isu lingkungan yang ada itu semakin marak, semakin jelas di depan mata gitu sehingga, ya sebagai, kita misalnya manusia yang bertanggung jawab terhadap, sekitar gitu ya, pastinya juga akan ikut tergerak gitulah untuk memilih produk yang lebih aman untuk lingkungan. Nah, kemudian di dalam kita bikin produk itu sebenarnya udah ada siklusnya. Jadi kurang lebih yang pertama itu yang pertama tahap pengenalan, yang ketika produk itu baru diperkenalkan ke pasar, fokus pada riset, inovasi, dan promosi untuk menarik perhatian konsumen. Jadi di pengenalan itu kayak yang ada di gambar ini ya. Jadi kayak pas masih kecil, kayak masih bibit atau bibit kan ya kok? Iya. Masih bibit. Jadi kayak yang kita lakuin pertama kali itu riset dulu kayak ini produk mau kayak gimana, terus kayak aspek ramah lingkungannya gimana, terus kayak apa ya inovasi dari produk yang udah pernah ada mungkin versi nggak ramah lingkungannya kita bikin versi ramah lingkungan di produk kita. Terus promosinya gimana untuk menarik perhatian konsumen. Kalau biasanya sih di Velter tuh kita promosinya kayak kita bikin review gitu sih, review sendiri kayak misal tapi juga pakai kata-kata yang sehari-hari itu ya, kayak misal kita mau promosi, sedotan salah, sikat gigi bambu. Nah, kan itu sebenarnya kayak sikat gigi biasa, jadi kayak kita review kayak, ya kita review sikat gigi biasa aja, kayak misal, bristle-nya tuh, sikatnya tuh halus, terus kayak misal dipegang tuh ya tetap nyaman aja gitu, terus kayak, sama tetap diganti 3 bulan sekali gitu, tapi ini versi ramah lingkungannya, terus eee, kasih tahu kalau, oh ternyata ada ya alternatif sikat gigi bambu jadi gagangnya tuh dari kayu bambu yang kalau misalnya bambu tuh kan bisa ada terus ya Kak, bisa ditanam, terus tanamannya juga cepet gede, jadi nggak merusak alam. Terus yang udah jelas udah pasti bisa biodegradable. Jadi di tahap pengenalan, yaitu kita kayak riset, ini ada nggak sih pengganti sikat gigi yang biasa kita pakai yang dari plastik, terus inovasinya apa? Oh ternyata gagangnya tuh dari bambu yang, mudah diciptakan kembali, jadi kayak sumber daya alam yang bisa terbarukan.
Terus, promosinya caranya gimana? Oh, caranya menarik aja, kayak jangan terlalu dibawa, mungkin kayak, ada loh sikat gigi pas kita masih bayi nyampe sekarang tuh masih ada loh nggak tahu di mana, karena dia emang nggak bisa terurai gitu kan, bisa aja gitu. Cuma itu kan kayak, ya udah terlanjur gitu loh vibes-nya, nggak yang kayak, hopeful buat masa depan. Oh, kita tuh kalau misalnya cuma ganti sikat gigi udah bisa mengurangi banyak sampah loh, karena kita tiap 3 bulan ganti gitu. Terus tahap di siklus hidup produk yang kedua adalah pertumbuhan. Ini pas udah kita mulai jual, kayak penjualan meningkat pesat, produksi dimulai, dan mencari cara untuk efisiensi biaya. Jadi pas kita udah berhasil buat kayak bikin review produk kita sendiri yang mau kita jual, terus udah nih kayak orang-orang, oh ya cobain gitu. Nah itu apakah kita udah di situ? Enggak dong, tapi kita harus mulai mencari cara untuk efisiensi biaya. Kalau di VT sih mungkin lebih ke kayak kalau misalnya order online gitu ya, shippingnya tuh jangan yang mungkin pakai thank you card atau pita-pita atau freebies gitu. Itu sebenarnya juga nambah biaya, meskipun mungkin sedikit ya, tapi kan pertama itu nambah biaya, yang kedua itu nambah sampah juga, karena thank you card sebenarnya buat apa sih? Cuma lucu-lucu aja kan. Tapi kalau nggak ada thank you card, apakah kalau orang beli sikat gigi bambu itu tetap bisa sikat gigi? Kan tetap bisa. Jadi itu sih kalau di kita efisiensi biaya itu biasanya sih di packing kalau buat e-commerce. Terus kita pakai kardus bekas, terus kalau misalnya ada yang nyumbangin paper wrap kayak bubble wrap versi ramah lingkungan bekas kita pakai lagi karena kan masih bisa sesuai sama fungsinya. Jadi kalau di tahap pertumbuhan biasanya itu yang kita lakukan. Terus yang ketiga adalah tahap kematangan. Meningkat fokus pada diferensiasi produk. Kalau di saya sih sebenarnya masalah persaingan tuh nggak yang tiba-tiba ada bakso di sebelah kita kayak Indomaret Alfamart gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kita tuh punya teman-teman yang jualan bakso juga di Jogja, tapi beda target marketnya, terus lokasinya juga cukup jauh. Jadi sebenarnya kalau buat persaingan tuh nggak yang kayak tiba-tiba meningkat banget atau misal ada yang lebih banget dari sini banget gitu, enggak. Sebenarnya semuanya ya sama-sama aja kayak ya sama-sama lumayan lah. Karena itu tadi kita tuh sebenarnya ada beda. Meskipun yang dijual sama ya konsepnya, tapi uh, kalau di Veter kan kita di kayak Jogja bagian rada atas, jadi ya yang beli kadang-kadang juga emang deket-deket sini. Jadi mungkin kalau di tahap kematangan, kalau di Veter itu kadang sih yang diferensiasi produk. Kayak misal kita tuh jualan sabun. Nah sabun tuh awalnya sabun cair cuma satu varian doang. Namanya tuh Bastille Liquid Soap. Yang mana itu tuh sabun cair yang buat kulit sensitif, terus baunya kayak rempah-rempah gitu, lebih soft kayak hampir nggak ada baunya. Nah, terus kalau misalnya udah makin lama kan kita cek, oh ternyata orang-orang tuh lebih suka pakai sabun cair ya daripada sabun batang. Kan kita sabun batang juga ada. Nah, kalau misalnya sabun cair dikasih varian kayaknya lebih bakal menarik karena mungkin customer bisa cobain semuanya atau kayak ada yang lebih suka varian yang baru gitu. Jadi kita habis itu bikin kita jual produk baru variasi dari si sabun cair itu. Jadi kita sekarang punya 3 varian, ada lavender sama sereh, sama yang pertama tadi. Gitu sih. Terus yang terakhir tahap penurunan. Penjualan menurun akibat jenuh pasar atau munculnya alternatif baru. Perusahaan harus memutuskan apakah akan mendaur ulang, mengembangkan ulang, atau menghentikan produk. Kalau di Vet itu kalau kebosanan gitu mungkin ya tetap ada ya. Mungkin kita beli tas satu kali aja di diverter terus dipakai selama-lamanya kan juga ya bisa aja ya. Tapi kalau misalnya kita terus misal sebagai penjual kita terus bikin alternatif terus kayak mengembangkan produk tuh ya mungkin dia bakal balik lagi kayak misal kita tuh punya tas tumbler dari serat agel maksudnya dari serat tanaman itu kan kayak bisa aja orang beli sekali aja tapi kadang tuh kalau misalnya kita nawarin kayak oh kita tuh juga punya loh yang bahannya kanvas sama yang bahannya rajut terus kayak bedanya tuh ini kalau misalnya rajut dia ada warna-warni kalau yang tanaman cuma satu warna. Terus kalau yang kanvas itu ada kayak kantongnya gitu buat nyimpen uang atau nyimpen HP. Jadi
lebih dikembangkan lagi kayak, oh bikin deh yang warna lain, terus kayak ada fitur lain gitu sih kalau di sini di tahap penurunan, gitu. Nah, terus dari siklus hidup produk tadi itu, misalnya kita mau terapkan ke bisnis kita masing-masing ya, atau melakukan inovasi di setiap tahap, itu ada beberapa saran yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya di tahap pengenalan, di bagian riset, kita itu meriset material yang ramah lingkungan tadi. Karena kan ini kita tujuannya mau membuat produk yang berkelanjutan ya. Jadi riset material yang ramah lingkungan, terus mungkin selain material juga bisa dari mungkin packagingnya atau desain produknya atau mungkin apa ya istilahnya produk apa sih di pasaran yang mungkin itu tuh nggak ramah lingkungan tapi dipakai orang sehari-hari kayak misalnya tadi contohnya sikat gigi ya kan sikat gigi itu udah ada di masyarakat nih dan itu pasti dipakai gitu nggak mungkin kan orang itu nggak sikat gigi gitu. Nah, Tadi sampai bahasan tahap penurunan nih. oke. Ya, jadi, lanjutin yang tadi ya, kepotong gitu, biasanya kan di dalam penjualan itu kan pasti ada tahap penurunan, entah, eee, mungkin customer-nya bosen atau, apa ya istilahnya, kayak trennya berubah dan lain sebagainya. Biasanya, pelaku bisnis atau pembuat produk itu akan memunculkan alternatif baru. Perusahaan harus memutuskan apakah akan mendaur ulang, mengembangkan ulang, atau menghentikan produk gitu. Jadi, di tahap penurunan ini biasanya sih kalau Verter, kita gimana sih caranya tetap survive di tahap ini adalah terus memunculkan inovasi dan alternatif baru. Biasanya, dari produk-produk yang udah ada mungkin kayak kita evaluasi, terus, kita pasti bikin inovasi atau ide-ide lainnya gitu. Nah, gimana sih caranya kita melakukan inovasi di setiap tahap siklus hidup produk? Dari setiap tahapnya itu pasti, bisa ya kita lakukan inovasi untuk produk berkelanjutan. Seperti yang pertama itu tahap pengenalan, biasanya di tahap ini paling krusial sih untuk, menentukan apakah kita tuh produknya benar-benar, berkelanjutan atau enggak sih. Biasanya kita tuh melakukan riset, seperti riset material ramah lingkungan. Nah, riset material ramah lingkungan ini tuh, bisa dilakukan juga dengan meriset produk-produk yang sudah ada di pasaran, tapi mungkin belum ramah lingkungan, tapi dibutuhkan oleh orang. Kayak tadi misalnya contohnya sikat gigi bambu ya. Nah, sikat gigi bambu itu kan awalnya dari sikat gigi biasa nih, oh ada kita tahu produk sikat gigi biasa yang dipakai sehari-hari di masyarakat dan harus ada. Jadi mungkin sikat gigi itu udah menjadi kebutuhan yang lumayan pokok ya, karena kan nggak mungkin ya orang tidak punya sikat gigi gitu. Tapi ternyata sikat gigi itu menggunakan material yang, plastik itu tadi, gagangnya kan dari plastik. Walaupun bisa didaur ulang, tapi kan sikat gigi itu kan, harus diganti setiap 3 bulan sekali ya. Jadi pasti 3 bulan sekali itu orang di seluruh dunia menghasilkan sampah sikat gigi. Nah, gimana sih, apakah kita punya ide apa ya untuk, mengganti si material yang mungkin kurang ramah lingkungan ini menjadi lebih ramah lingkungan? Seperti, kita ada solusinya tadi kan menemukan material, oh bambu itu bisa dipakai ya untuk pengganti gagang sikat gigi yang tadinya plastik. Karena bambu itu tadi selain dia bisa terurai juga, ramah lingkungan, tapi juga dia itu berkelanjutan, jadi nggak bakal habis nih sumber daya si bambu ini. Karena kan kalau plastik yang kita tahu tadi kan plastik juga dari minyak bumi ya, yang lama-lama tuh akan habis juga. Nah, sedangkan kalau bambu ini kan bisa ditanam lagi kalau misalnya habis, terus juga bambu itu merupakan salah satu tanaman kekayuan yang tumbuhnya itu cepat, siklus tumbuhnya itu cepat, nggak selama, apa ya, pohon-pohon kayu lain nih, misalnya kayak pohon jati atau pohon yang lainnya. Jadi, cukup, apa ya, menjadi solusi karena sikat gigi kan juga produk yang harus cepat diproduksi ya, karena tadi 3 bulan sekali itu ganti, gitu. Jadi, bisa dari melihat produk yang udah ada di pasaran, tapi mungkin kurang ramah lingkungan, terus dicarikan alternatif material yang lebih ramah lingkungannya. Mungkin, kalau misalnya mau lebih mudah tuh dari situ ya berangkatnya, daripada mungkin membuat inovasi produk yang dari nol gitu, tapi bisa juga dilakukan.
Terus itu juga bisa jadi contoh dari desain produk yang mengurangi limbah sejak awal. Kayak tadi kan, mengeliminasi plastik, jadinya tidak ada limbah plastiknya. Atau juga bisa membuat produk yang, mungkin, mengurangi limbah kayak misalnya di sekarang itu ada contohnya di dunia fashion ya. Kalau fashion kan biasanya kalau kita bikin pola baju, kita pasti ada limbah hasil potongan-potongan dari pola yang tidak terpakai. Nah, sekarang di dunia fashion itu ada yang namanya zero waste cutting atau pola yang, zero waste gitu. Terus, jadi di polanya itu benar-benar nggak ada bagian yang terpotong kecil-kecil atau terbuang. Jadi, benar-benar nggak ada limbah percanya. Nah, itu contohnya dari dunia fashion yang desainnya itu mengurangi limbah sejak awal dan banyak contoh lainnya. Terus di tahap pertumbuhan, kita juga bisa melakukan inovasi produk berkelanjutan. Jadi nggak cuma dari produk awalnya aja, tapi di seiring setiap perjalanan siklus hidup produk kita tuh kita bisa melakukan inovasi. Semisal melakukan produksi yang hemat energi. Seperti misalnya, oh awalnya kita udah bikin nih produk ramah lingkungan, tapi ternyata produksinya itu jauh atau material ini yang didapatkan harus jauh, yang menghasilkan emisi karbon yang berlebih dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mencari solusi, misalnya cari, produsen yang dekat, atau menggunakan orang-orang atau sumber daya di sekitar, atau mencari material yang mudah ditemukan di sekitar. Nah, itu bisa menjadi solusi. Atau melakukan promosi dengan nilai keberlanjutan, misalnya mengurangi media promosi yang mungkin menghasilkan sampah, kayak misalnya konvensional nih, misalnya ada brosur lah, pamflet, itu kan mungkin orang itu biasanya sekali dapat juga terpaksa dapatnya dan habis itu dibuang kan. Jadi kita bisa mengeliminasi eee, sistem-sistem promosi yang kurang berkelanjutan atau juga menambah nilai berkelanjutan di promosi kita. Kayak misalnya kita menceritakan, eee, apa sih keuntungannya produk ini bagi lingkungan gitu, nggak cuma bagi kita, apa dampaknya bagi lingkungan kalau menggunakan produk kita, itu juga bisa. Terus di tahap kematangan. Nah, biasanya di tahap ini kita sudah mendapat feedback dari konsumen-konsumen nih, gimana sih produk berkelanjutan yang kita bikin, apakah ada kekurangannya atau apakah ada masukan yang bisa diberikan dari konsumen. Nah, itu bisa kita olah atau kita kembangkan menjadi diversifikasi produk tadi, mungkin membuat fitur yang baru atau membuat, eee, inovasi produk baru dari produk berkelanjutan yang sudah ada gitu. Itu bisa kita lakukan di tahap pematangan. Terus juga bisa, mengembangkan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Misalnya tadi di tahap awal tuh kita masih, mengesampingkan kemasan ya, masih fokus ke produknya. Tapi di tahap kematangan kita udah bisa mulai, istilahnya me mempertimbangkan hal-hal lain gitu seperti, kemasan yang ramah lingkungan. Terus juga bisa menawarkan opsi untuk memperpanjang masa pakai produk, supaya misalnya produknya habis atau rusak itu nggak langsung dibuang, tapi masih bisa dipakai lagi. Seperti menawarkan opsi refill, misalnya kita jual produk, yang habis pakai, kayak misalnya sabun, sampo. Nah, itu bisa ditawarkan opsi refill tanpa, menggunakan kemasan baru atau menggunakan kemasan yang udah ada. Terus juga bisa memberikan opsi memperbaiki, misalnya kita jual baju nih, oh baju kan kadang juga rusak atau bolong atau mungkin misalnya sobek gitu ya. Kita sebagai, pelaku bisnis bisa menawarkan opsi perbaikan sehingga nanti customer bisa, kembaliin barangnya, kita perbaiki supaya bisa dipakai lebih panjang lagi masa pakainya untuk, supaya produknya lebih berkelanjutan itu tadi. Terus di tahap penurunan, selain kita bisa melakukan inovasi atau penambahan fitur baru, kita juga bisa melakukan daur ulang produk. Ini juga berkesinambungan di tahap pengenalan tadi. Jadi, riset material ramah lingkungan itu nggak cuma material yang ramah lingkungan, tapi mungkin semisal kita itu menggunakan material yang masih tidak ramah lingkungan, kita juga harus meriset apakah material tersebut bisa didaur ulang atau tidak. Karena, at the end kalau misalnya kita pakai material yang kurang ramah lingkungan, kita juga harus bertanggung jawab nih terhadap sampah materialnya. Minimal bisa didaur ulang lah supaya, sampahnya itu bisa terpakai lagi gitu. Nah tadi, mungkin udah tahu tentang prosesnya atau cara berpikirnya seperti apa. Nah sekarang adalah contoh inovasi produk berkelanjutan yang ada di pasaran dan sudah dilakukan oleh brand-brand.
Nah, ini ada 4 ya contohnya, tapi sebenarnya masih lebih banyak lagi. Yang di sebelah kiri ini mungkin contoh yang, dia itu bukan mengurangi limbah, tapi memanfaatkan limbah yang sudah ada. Jadi tetap, ada limbah di pasaran, terus dimanfaatkan menjadi produk, dan sedangkan yang sebelah kanan ini lebih konsepnya untuk mengurangi limbah, jadi dia mencegah adanya limbah gitu. Yang pertama adalah kabinet dapur dari IKEA ini dia, memanfaatkan botol plastik. Jadi botol plastik yang didaur ulang menjadi kabinet. Nah, ini, eee, selain dia memanfaatkan limbah botol atau mengurangi apa ya, membantu solusi untuk mendaur ulang sampah botol plastik itu tadi, tapi, produk ini tuh juga punya kelebihan-kelebihan yang mungkin nggak dipunyai oleh bahan lain yang tidak dari sampah gitu. Misalnya produk ini tuh jadi mudah dibersihkan, terus lebih durable karena kan dia dari plastik jadi kuat, terus juga nggak gampang karatan, terus juga mungkin dia juga, apa namanya, warnanya juga lebih beragam, lebih cantik gitu ya, karena ada tekstur-tekstur yang tidak bisa didapatkan dari bahan-bahan lain gitu. Jadi produk berkelanjutan itu tuh nggak cuman keuntungannya atau apa namanya istilahnya, keunikannya itu tuh nggak cuman dari dia itu dari sampah ya, tapi juga bisa menambah nilai-nilai lainnya seperti tadi itu. Jadi kita tuh juga promosinya, nggak sekedar kayak, "Oh ini tuh baik loh bagi lingkungan," tapi kita juga bisa mempromosikan, keunggulan-keunggulan lainnya dari produk daur ulang ini gitu. Terus juga ada sepatu Nike Flyknit ini dari benang daur ulang dan limbah botol plastik. Nah, kalau yang tadi itu adalah menambah nilai produk, dari keunggulan produk daur ulang itu sendiri, kalau ini adalah, eee, menambah nilai jual dari produk mungkin yang sebenarnya udah unggul gitu kan. Misalnya sepatu Nike ini kan udah terkenal nyaman, terus juga, apa ya istilahnya, banyak digunakan orang karena kenyamanannya ya. Nah, tapi di sini karena dia menggunakan produk daur ulang, jadi menambah nilai jualnya dari, si produk ini. Mungkin jadi lebih menarik, customer juga jadi kayak, "Oh, bagus ya ini, kita membeli ini tuh juga berkontribusi dengan lingkungan." Terus desainnya juga unik karena tidak bisa didapatkan dengan material Nike yang pada umumnya, gitu. Selain itu, yang sebelah kanan ini tadi kan aku udah, yang tadi kan mengolah limbah. Nah, kalau yang ini mengurangi limbah. Seperti Baggage Food Container ini dari, dia dari tebu ya, jadi bisa menggantikan produk styrofoam yang nggak bisa didaur ulang. Nah, kalau apa, dibuat dari tebu ini dia bisa terurai. Padahal fungsinya itu sama banget dengan yang, dari styrofoam, malah mungkin dia malah lebih unggul ya, mungkin dia lebih nggak gampang patah, kalau styrofoam kan gampang patah, terus juga nggak toksik, karena kan kalau styrofoam kan ada plastiknya jadi toksik ya, ada misalnya mungkin untuk food container itu tuh biasanya kalau dari styrofoam kena panas tuh bahaya banget. Nah, tapi kalau dari, si tebu ini malah jadi lebih aman untuk makanan. Jadi mungkin dari segi produk dia malah sangat lebih unggul dari produk yang menghasilkan limbah tadi. Tapi, ini juga bisa terurai gitu, jadi nggak menghasilkan sampah seperti kemasan styrofoam. Terus juga ada tas Avani Eco yang dari singkong gitu. Jadi dia pengganti plastik yang bisa terurai karena dia, nggak pakai plastik tapi dari, serat singkong gitu. Jadi, kalau yang produk-produk di sebelah kanan ini tuh dia mengeliminasi produk yang sebelumnya mungkin udah ada di pasaran tapi menghasilkan sampah. Nah, dijadikan produk berkelanjutan yang tetap seperti fungsinya, seperti yang udah kita pakai, tapi lebih baik lagi, yaitu tanpa, menghasilkan sampah, gitu. Terus kalau di Verter seperti apa? Di Verter ada beberapa yang udah kita ceritain kemarin juga, tapi yang beberapa ini kita, lebih ceritain detailnya ya, kayak misalnya kartu ucapan ilustrasi dari kertas daur ulang. Nah, kertas daur ulang itu tuh kita suka banget untuk gunain di toko karena selain dia dari daur ulang kertas yang udah nggak kepakai, itu juga punya keunggulan kayak misalnya teksturnya bagus, warnanya cantik, terus juga dia tuh lebih estetik lah untuk dari segi look-nya gitu. Nah, dengan spek produk seperti itu kita pikir nih, "Oh, kertas seperti ini tuh cocoknya untuk apa ya?" Kalau misalnya untuk cuman kertas dipakai-pakai biasa aja kan kayak
kurang memaksimalkan keunggulan dari kertas daur ulang ya. Nah, tapi apa sih produk yang bisa memaksimalkan keunggulan yang tadi aku sebutin kayak estetik, menarik, seratnya bagus, yaitu dengan cara menjadikan itu kartu ucapan gitu yang kita tambah juga ilustrasi. Nah, ilustrasi di sini tuh nggak cuma sekedar lucu-lucuan aja ya, tapi kita juga mau menambah nilai jual dari si produk daur ulang itu tadi supaya misalnya customer-nya dapat kertas ucapan dari kertas daur ulang yang ada ilustrasinya kan jadi makin sayang ya untuk membuang kertas tersebut misalnya udah nggak terpakai. Nah, jadi secara nggak langsung kita membuat customer punya behavior yang kayak, oh nggak sekali pakai buang nih, kita masih bisa simpan, bisa dimanfaatkan jadi mungkin pajangan atau poster kecil atau mungkin sesimpel sayang untuk membuangnya karena yaitu karena produknya itu bagus dan menarik gitu. Terus di Fairtar juga ada workshop membuat pembatas buku dan dompet dari plastik kresek atau tekstil sheet. Ini tuh lagi marak banget ya di Indonesia orang-orang mengembangkan si tekstil sheet atau sampah dari plastik kresek ini menjadi produk. Kalau di Fairtar kan kita cuma ngajarin aja nih caranya gimana, yaitu dengan teknik fusing atau bisa dilakukan di rumah dengan setrikaan untuk membuat plastik kresek yang tadinya nggak kepake jadi bisa terpakai lagi untuk produk-produk yang baru gitu. Nah, tapi di industri sendiri tuh udah marak ya bisnis-bisnis atau pembuat produk yang mengembangkan metode ini menjadi ya beneran dijual gitu kayak dari menjadi tas, menjadi dompet, menjadi kartu wallet yang produknya bisa kalian temuin di pasaran sekarang gitu. Terus ada juga hampers dan souvenir ramah lingkungan dengan packaging dan produk natural. Nah, kalau hampers ini kita ngelihat behavior orang Indonesia yang memang apa ya, mungkin culture atau tradisinya itu emang suka memberi hadiah gitu kayak misalnya di nikahan ada souvenir, di acara seminar ada souvenir, lebaran ada souvenir, Natal atau mungkin acara keagamaan lainnya juga ada souvenir. Jadi kita membuat alternatif yang lebih ramah lingkungan karena seperti yang kita ketahui kado atau souvenir itu lumayan banyak ya material-material yang kurang ramah lingkungan kayak misalnya plastik, bahkan paper wrap atau kayak kertas kado aja itu ada lapisan plastiknya untuk membuat mungkin lebih cantik, lebih menarik gitu. Tapi kita di sini memprovide solusi yang lebih ramah lingkungan, tapi tetap juga cantik, tetap bisa orang itu seneng gitu dapatnya. Terus yang terakhir adalah dari segi packaging. Nah, di Verter tuh kan juga jual makanan dan minuman. Kita prefer pakai packaging kaca yang sistemnya itu dapat dikembalikan oleh konsumen yang nantinya konsumen juga dapat cashback gitu kalau misalnya balikin botol kosongnya atau toples kosongnya gitu. Jadi, eee, sebenarnya nggak ada alasan ya kita untuk punya produk yang nggak ada aspek ramah lingkungannya gitu, karena sebenarnya semuanya itu bisa dicari aspek ramah lingkungannya. Cuman memang mungkin kadang butuh effort yang lebih atau butuh biaya yang lebih, tapi, mungkin semakin dari pihak produsennya itu menggalakkan ramah lingkungan, dari pihak konsumennya juga jadi lebih melek tentang ramah lingkungan, semoga lama-lama, produk-produk ramah lingkungan ini tuh bisa, mencapai cost yang sama dengan produk-produk yang mungkin kurang ramah lingkungan, gitu. Terus selain dari produk, utamanya, kita juga bisa mengembangkan produk berkelanjutan dari inovasi sistemnya. Kayak yang pertama ini contohnya Anywhere Anywhere ini adalah rent baju di Jepang, di mana kamu misalnya kalau ke Jepang dari overseas gitu ya, dari luar negeri, nggak perlu bawa baju banyak-banyak, mereka udah sediakan rental baju misalnya kalian mau 5 hari di Jepang nih, menyesuaikan cuaca juga misalnya 5 hari di Jepang winter, nah mereka udah siapin nih baju winter untuk kalian selama 5 hari yang bajunya itu juga mereka kerjasama dengan brand-brand baju yang sustainable gitu. Selain mengurangi limbah fashion ya kayak misalnya kita mau ke luar negeri di saat winter kan kita dari negara yang nggak ada winternya nih. Jadi mau nggak mau kan kita tuh pasti beli baju untuk winter gitu ya, yang mungkin dipakainya cuma sekali waktu liburan ke sana, terus sampai Indonesia nggak bakal dipakai lagi sampai nggak tahu kapan. Itu kan nanti jadi limbah juga. Selain itu juga kita mengurangi emisi karbon dari kargo atau luggage pesawat waktu kita ke sana. Kan dengan kita nggak bawa baju sama sekali kan jadi lebih sedikit ya, apa namanya, koper yang kita bawa atau bawaan yang kita bawa. Nah, itu tuh bisa menghemat ruang di pesawat juga, bensinnya juga jadi lebih hemat, emisi karbonnya juga jadi hemat. Jadi, ini tuh bukan cuman produknya aja yang ramah lingkungan, tapi sistemnya atau cara kita, menggunakan produk itu juga jadi lebih ramah lingkungan. Terus
Juga ada empty drop box, kayak sekarang skincare mulai aware tentang, packaging kosong yang dihasilkan oleh customer, karena customer-nya juga jadi lebih aware kan, sekarang kan customer tuh kayak, "Ini sampahnya banyak banget, aku kemanain ya?" Udah mulai bertanya-tanya kayak gitu. Jadi banyak produsen atau pemilik bisnis yang juga lebih aware dan menyediakan fasilitas untuk mendaur ulang. Seperti ini, contohnya waktu itu di Fairter ada kerjasama sama Tavi dan Pacelab untuk menyediakan Dropbox empty skincare. Karena kita juga lihat dari behavior customer skincare itu kan pasti beli terus ya, karena skincare itu adalah produk yang kita pakai sehari-hari dan habis pakai gitu. Jadi pasti ada sampahnya. Terus juga ada, toko curah atau bulk store. Jadi di mana kayak di Fairter tuh customer bisa bawa wadah sendiri yang kosong untuk membeli produk yang ada di Fairter sesuai dengan kebutuhan atau dengan sistem curah. Jadi nanti produknya akan ditimbang sesuai mau ngisi di botol kosong kalian itu berapa banyak gitu. Jadi selain nggak ada sampah packaging, juga nggak ada sampah produk yang terbuang karena produknya itu dibeli sesuai dengan kebutuhan, jadi nggak berlebihan gitu. Itu juga salah satu inovasi sistem yang bisa mengurangi sampah atau limbah dan juga bisa menjadi, produk yang berkelanjutan. Nah, contoh yang terakhir adalah menyelamatkan food waste dengan aplikasi atau sistem aplikasi. Jadi, aplikasi ini contohnya yang kita pakai itu adalah Surplus, jadi dia itu menghimpun bisnis-bisnis F&B yang misalnya tutupnya jam 10 malam nih, tapi mungkin dari jam 8 tuh masih ada produknya, sedangkan kan produk makanan tuh kan nggak bisa untuk besoknya ya. Nah, si owner-owner F&B ini akan menginput produk-produk yang masih ada di jam-jam krusial udah mau tutup itu tadi ke aplikasi supaya, customer itu bisa membeli produk tersebut dengan diskon atau harga yang lebih murah supaya lebih cepat habis gitu. Sebenarnya sistem ini juga bisa dilakukan tanpa aplikasi ya, kayak yang kita tahu tuh kalau di retail market tuh ada, misal Shigeru Sushi itu kan dia sushinya nggak bisa buat besoknya ya, jadi di jam-jam udah mau tutup tuh dia biasanya melakukan sale. Nah, itu juga salah satu contoh sistem untuk, menjadikan produk itu lebih berkelanjutan atau mengurangi sampah. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Fairter, tantangan itu yang pertama tuh biaya awal yang tinggi. Jadi kalau biaya produk ramah lingkungan kan emang secara bahan lebih bagus, terus kayak fair trade juga, dan terbuang juga bisa terurai atau aman untuk lingkungan. Jadi udah pasti biayanya akan lebih mahal daripada produk pabrikan ya, karena kan produk pabrikan kita nggak tahu dia fair trade atau enggak, terus kayak mungkin contohnya misal deterjen itu kan kalau yang konvensional kena tangannya jadi panas, terus kayak mau lupa kering gitu. Nah kalau deterjen natural di Fairter itu terbuat dari serai dan coconut oil, jadi kalau kena tangan tuh tetap aman-aman aja, kayak nggak jadi panas, nggak jadi mengelupas. Terus kalau terbuang wastewaternya juga bisa terurai di alam karena menggunakan produk yang natural, nggak ada produk yang toksik atau kayak artificial. Kemudian kalau misalnya kita pakai deterjen kan juga yang konvensional tuh biasa butuhnya banyak banget ya, itu sebenarnya juga kekurangan sih karena dia kan bikin mesin cucinya cepat rusak kalau misalnya ada bisa deterjen yang tertinggal, terus kayak bikin warna pakaian cepat hilang, terus juga membutuhkan lebih banyak air untuk membilas. Sedangkan kalau kita pakai deterjen yang ramah lingkungan itu nanti gulanya sedikit, tetap bersih, tapi lebih cepat bersih, lebih cepat hilang bisanya dan tidak membuat mesin cucinya tuh rusak karena plek sama si busanya. Nah, kalau tantangan yang kedua adalah resistensi konsumen terhadap perubahan. Sebenarnya kalau misalnya kita mengedukasi terus, nanti lama-lama konsumen akan mengerti ya. Tapi itu jadi sebuah tantangan nih kalau kita jualan, kita juga harus mengedukasi gimana caranya biar customer itu tertarik untuk pindah ke produk ramah lingkungan setelah dia kayak 20 tahun atau lebih menggunakan produk konvensional. Itu ya juga tantangan ya, kayak gimana cara kita mengubah pola hidup masyarakat. Nah, solusinya apa? Solusinya yang pertama peningkatan kesadaran konsumen dengan mengedukasi. Kalau kita jualan produk ramah lingkungan itu udah pasti kita harus mengedukasi ya, karena nggak semua masyarakat itu tahu ada nih alternatif produk ramah lingkungan. Terus kayak oh ternyata efeknya tuh nggak cuma bagus untuk lingkungan tapi juga untuk penggunanya. Jadi terus mengedukasi dengan cara yang menyenangkan. Terus
berinovasi mengemas ramah lingkungan dengan cara yang menyenangkan dan beragam. Jadi kalau di Flutter itu kita mengedukasi udah pasti dengan cara yang menyenangkan, yang kayak bisa dilakukan sekarang, terus mudah, nggak usah beli apa-apa gitu. Contohnya kita tuh bisa bikin konten makan nyampe habis itu juga mengurangi food waste loh. Jadi ternyata makan nyampe habis tuh ramah lingkungan ya, nggak ada sampah makanan yang tersisa ya gitu. Jadi ternyata ramah lingkungan itu sangat bisa dilakukan sekarang ini juga, kayak nggak harus beli apa-apa untuk menghabiskan makanan kan gitu. Terus yang terakhir, bekerja sama dengan bisnis ramah lingkungan dan masyarakat. Jadi kalau di Flutter itu kita karena ingin menjadi wadah belajar ramah lingkungan yang lengkap gitu ya buat masyarakat, kita tuh nggak bisa untuk menyediakan semua fasilitas itu sendiri. Jadi itu tuh berkolaborasi dengan bisnis ramah lingkungan kayak recycling center, terus kita juga perajin-perajin kita, perajin lokal, terus sama kayak pengolahan masalah medis pas zaman COVID dulu, terus kayak tadi sama Tafi kayak bikin dropbox anti skincare, kan kita nggak bisa ya kayak bikin semua itu sendiri, kayak tiba-tiba kita bikin produksi sendiri, tiba-tiba kita bisa mengolah limbah sendiri atau kayak bikin konten juga di waktu yang sama kan, itu juga nggak efektif juga karena kita juga nggak yang ahli gitu loh, jadi kayak harus belajar juga kan buat bikin produk. Nah, kenapa kita nggak bekerja sama dengan yang udah ahli dan emang produknya bagus dan ternyata itu juga di Jogja juga ada banyak gitu. Dan kalau masyarakat itu biasanya kita kayak ngisi PKK atau ngisi gitu. Jadi solusinya sebenarnya banyak banget dari tantangan yang biasa kita hadapi. Nah, jadi kesimpulannya adalah pengembangan produk berkelanjutan merupakan langkah untuk memenuhi kebutuhan pasar sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Keberhasilannya memerlukan inovasi dan kolaborasi antara perusahaan dan konsumen. Gitu. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Tiffany dan juga Kak Ratri, paparan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, dari pertemuan pertama sampai pertemuan 3 hari ini, itu ternyata proses membangun sebuah brand yang berbasis ramah lingkungan atau circular design, itu ternyata effortnya luar biasa ya. Mulai dari mengedukasi konsumen, kemudian membuat inovasi, kemudian bagaimana menghadapi kompetitor, itu challenge-challenge yang mau tidak mau, suka ataupun tidak suka harus siap dihadapi oleh ini nih mungkin adik-adik yang nanti siapa tahu suatu saat tertarik untuk mengikuti jalan ninja dari kakak-kakak berdua ini ya. Ya, dan proses yang cukup struggle itu bisa menjadi satu gerakan bersama ketika kegiatan-kegiatan tersebut dikolaborasikan dengan banyak pihak gitu ya. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri gitu ya. Kalaupun nanti kita sudah menghasilkan produk-produk yang istilahnya ideal gitu ya untuk tidak mencemari lingkungan, tetapi jika konsumennya tidak cukup terdidik, itu juga jadi permasalahan yang cukup bisa mengganggu jalannya bisnis gitu atau usaha gini. Oh gimana nih punya konsumen tapi kok belum teredukasi terus nih, gimana nih? Nah, itu diperlukan cara-cara yang juga inovatif ya, bagaimana mengedukasi konsumen gitu, di mana hal tersebut tentu tidak mudah gitu ya. Dan kemudian bagaimana sebuah unit usaha atau unit bisnis itu tetap istiqomah gitu, tidak mudah tergoda gitu ya, dengan misalnya dengan mudah beralih ke cara-cara lain gitu yang mungkin tidak lagi berada di jalur ramah lingkungan gitu, hanya dengan alasan profit, karena tetap harus berpegang pada keberlanjutan di 3 aspek, yaitu people, planet, dan profit gitu ya. Dan itu kan juga
hal-hal yang gimana ya untuk di saat-saat seperti saat ini gitu ya, di mana banyak orang tuh sudah semakin konsumtif gitu ya, hal-hal yang sifatnya tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, menjadi sesuatu yang seolah-olah bisa dinormalisasikan gitu. Oh, beli atau ganti baju seminggu sekali, apalagi banyak gitu ya di marketplace dengan harga-harga yang murah, itu wajar kok gitu. Sehingga artinya ketika kita sudah komitmen untuk membangun dan membuat inovasi produk ramah lingkungan, kita seperti membuat antitesis dari lifestyle-lifestyle yang sebetulnya jauh lebih dominan gitu ya, dilakukan oleh banyak konsumen gitu. Nah ini memerlukan motivasi yang luar biasa untuk bisa bertahan gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan ya dari 3 pertemuan ini. Kemudian kalau ada pertanyaan dari teman-teman terkait paparan dari Werther, bisa dari materi yang mana aja ya teman-teman, karena ini pertemuan terakhir. Misalnya teman-teman ada yang belum jelas di pertemuan ke-1 atau kedua gitu, silahkan. Oke, coba deh kalau gitu saya tunjuk aja Rama. Mungkin ada yang mau ditanyakan Rama, silakan. Saya berikan kesempatan. Oke, atau mungkin dari kakak-kakak yang lagi TA dulu nih. Nah, Fitria nih. Ini kebetulan Fitria ini sekarang sedang tugas akhir atau ya pratugas akhir dan juga magang. Dan peminatannya adalah di pengembangan produk ramah lingkungan. Mungkin Fitria pengen diskusi terkait proyek tugas akhirnya atau apapun terkait materi yang disampaikan oleh kakak-kakak Werther. Silakan Fitria. Assalamualaikum Kak. Jadi di sini Fitria tuh lagi menjalankan tugas akhir. Nah, tugas akhirnya itu maaf sedikit cerita dulu. Tugas akhirnya itu mengambil tentang vegan leather gitu Kak. Vegan leathernya itu dari limbah-limbah sayuran yang ada di sekitar Lembang gitu Kak. Jadi memanfaatkan apa ya namanya limbah-limbah sayuran di Bandung. Kebetulan kan di Bandung juga produksi sayurnya itu tinggi gitu ya Kak. Apalagi kubis gitu. Dan kubis itu di Indonesia juga produksinya tinggi gitu. Jadi saya mencoba ingin membuat vegan leather dari kubis itu. Jadi kan biasanya tuh kubis bagian luarnya itu kan suka membusuk atau tidak, dia tuh sebelum dijual di pasaran itu dipisah dulu bagian-bagian kubis yang menurut penjual itu tidak layak untuk dikonsumsi gitu. Ataupun ya itu aja sih Kak. Jadi tadi itu kasusnya terkait pengolahan vegan leather yang diambil dari limbah kubis gitu. Nah, kemudian kan kalau di tingkat tugas akhir tuh yang namanya vegan leather tentunya pengembangannya tidak hanya dari kubis aja gitu ya, bisa macam-macam gitu kan. Di sini yang menjadi pertanyaan adalah, nah ini Fitrianya udah masuk lagi. Maaf Bu, kendala jaringan. Terus gimana ya Kak ya solusinya gitu? Kan emang apa ya? Kalau nyari jurnal gitu kan kayak jurnal ini kan yang masalah limbah kubis ini kan emang udah ada Kak, apa sih namanya kayak yang buat gitu. Nah, tapi tuh emang di Indonesia tuh belum ada gitu, kayak solusi nyari
apa ya, referensi jurnal gitu kan. Itu deh Kak. Gimana ya? Mungkin ini saya summarize aja. Jadi Fitria itu di sini untuk menghasilkan vegan leather itu kan tentunya tidak hanya dari bahan kubis saja. Nah, di sini yang menjadi kendala itu kira-kira latar belakang apa yang cukup layak untuk diangkat gitu terkait penggunaan atau pemanfaatan kubis ini tadi selain alasan ramah lingkungan gitu. Nah ini biasanya mungkin kalau Kak Ratri atau Kak Tiffany punya pengalaman pernah mengolah limbah dari bahan makanan gitu ya. Ini tuh hal-hal apa saja atau aspek apa saja terkait material itu yang kira-kira bisa diambil karakteristik baiknya gitu. Nah ini proses-proses mendapatkan karakteristik baiknya itu seperti apa saja gitu. Karena kan kalau misalnya kita mau bikin vegan leather, bisa saja saya pakai bahan tempe gitu, atau bisa saja saya pakai bahan jamur gitu. Nah ini kenapa kok harus kubis? Nah itu kan tentunya si kubis ini memiliki material properties atau material karakteristik yang mungkin berbeda atau punya kekasan atau ciri khas khusus gitu yang baik untuk dikembangkan menjadi produk fashion. Nah, ini tahapan untuk menemukan clue dari material properties ini biasanya aspek-aspek apa saja sih yang perlu diperhatikan ketika mungkin di Verter melakukan uji eksperimen gitu ya. Itu mungkin bisa diceritakan gitu kan. Sehingga alasan mengangkat kubis ini menjadi kuat gitu, tidak hanya sekedar alasan ramah lingkungan. Loh kalau cuma ramah lingkungan kan bahan apa saja bisa gitu ya. Ini gimana nih terkait eksperimen material? Mungkin begitu ya Fitria ya. Oke, tadi aku udah nangkep sih Fitria kan kalau menurutmu masukin ke alasan, menurutku Fitria udah oke sih alasannya kan tadi dia bilang si kubis ini dia ada bagian yang dibuang ya sebelum dijual. Mungkin ada limbah setelahnya juga, tapi yang bikin banyak sampah itu adalah bagian yang ditrim sebelum dijual. Nah, menurutku itu udah cukup oke alasannya, maksudnya udah cukup kuat. Terus mungkin yang kedua maksudnya itu referensinya ya, Fitria ya, karena di Indonesia masih jarang gitu ya. Kalau misalnya untuk biomaterial atau vegan leather, mungkin kamu tuh bisa search-nya tuh fruit leather, karena kalau di luar negeri itu biasanya mereka tuh lebih familiar tuh nyebutnya fruit leather, walaupun nggak harus dari fruit ya, atau nggak harus dari buah, tapi lebih familiar itu nyebutnya fruit leather. Nah, ada beberapa brand yang dia itu memang sudah memproduksi fruit leather seperti sebentar aku gitu. Ada yang namanya itu sebentar ya. Ada yang namanya Fruit Leather Rotterdam, itu brand tas dari Rotterdam. Itu bisa kamu cek di situ kalau misalnya kamu butuh referensi-referensi. Terus kalau misalnya mau butuh referensi untuk kayak tentang pembuatannya dan lain sebagainya, kamu bisa cek di YouTube-nya Kirsten Dirksen, Kirsten Dirksen. Itu dia bahas tentang biomaterials grow for wardrobes atau clothing. Terus bisa juga kamu lihat di Fab Lab Barcelona. Fab Lab Barcelona itu tuh research dan education center tentang material tapi di Barcelona. Jadi bisa cek-cek di situ. Ada di Instagram juga, ada di YouTube dan ada di website juga. Jadi kamu bisa lihat mereka tuh ngapain sih tentang si vegan leather atau fruit leather ini, atau kayak mungkin cara pembuatannya. Mereka tuh juga suka share, terus juga suka share tentang produk-produk apa aja yang dibikin. Jadi menurutku kalau misalnya bingung-bingung tentang yang tadi kayak ditanya ini tuh banyak-banyakin cari referensi aja, karena dari referensi itu kita bisa tahu mereka itu tuh dapat idenya dari mana ya? Dapat idenya dari sini. Misalnya tadi Kobis tuh kalau misalnya jadi vegan leather itu nanti dia
bedanya apa ya sama material-material lain yang misalnya tadi aku sebutin, mungkin Fruit Leather Rotterdam itu makanya bukan kobis, atau Vape Lab Barcelona itu makanya bukan kobis, tapi jadinya kayak gini nih bentuknya. Nah, punya kamu dari kobis tuh jadinya bentuknya kayak gimana. Nah, itu tuh bisa jadi sumber inspirasi juga. Terus ada juga IAAC Barcelona. Jadi kalau IAAC itu lebih ke college-nya ya. Jadi kalau Vape Lab itu kan cuma lab aja, tapi kalau IAAC itu lebih ke college and university untuk dia biasa itu developing material-material yang baru gitu, kayak yang tadi vegan leather itu. Tulisannya IAAC Barcelona. Dia bikin vegan leather juga, dan mereka tuh ada di YouTube ya. Jadi kamu bisa lihat benar-benar prosesnya tuh, mereka ada yang bikin dari kopi, ampas kopi, terus ada yang bikin dari kulit jeruk kalau nggak salah, terus ada yang bikin dari macam-macam lah pokoknya material-material yang memang kayaknya kalau aku lihat kobis tuh belum ada ya, karena mungkin kalau di luar negeri nggak terlalu banyak ya makanan-makanan yang pakai kobis kayak di Indonesia tuh kan kayak penyetan aja ada kobis goreng gitu loh. Jadi memang kobis tuh mungkin itu tadi urgensinya di Indonesia tuh banyak ya orang pakai kobis dibandingkan sayur-sayur lainnya gitu. Karena kobis tuh murah, kobis tuh gampang banget dipakainya, terus semua orang Indonesia tuh suka. Mungkin itu ya, terus banyak makanan Indonesia yang pakai kobis, siomay pakai kobis, penyetan pakai kobis, nasi goreng pakai kobis, bakso ada yang soto pakai kobis. Jadi mungkin itu tuh yang bisa kamu angkat, apa sih kobisnya di Indonesia tuh seberapa besar sih datanya. Nah, kamu bisa cari dari situ. Jadi berangkat dari data tuh juga jadi bagian dari urgensi ya, kayak misalnya kenapa kamu ngolahnya kobis, kenapa nggak sayur yang lain? Oh, kamu bisa lihat datanya di Indonesia tuh kobis tuh dipakai di berapa banyak makanan sih yang sehari-hari bisa jadi dibuang sama orang gitu. Terus di YouTube-YouTube yang aku kasih tadi tuh juga mereka pakai beberapa ini perekat gitu. Misalnya perekat tuh penyatu, kayak misalnya kan nggak bisa cuma dari vegan leather, kan nggak bisa cuma dari kobisnya aja kan. Nah, kalau yang kayak di YouTube-YouTube tadi tuh mereka ada yang pakai penyatunya tuh ada yang pakai agar-agar atau apa sih yang di laut tuh namanya? Rumput laut. Nah, terus ada juga yang pakai bakteri, ada yang pakai algae, ada yang pakai jamur. Jadi macam-macam kamu bisa lihat di situ. Yang pertama tadi caranya cari referensi sebanyak-banyaknya. Misalnya di Indo nggak ada, ya nggak apa-apa, cari di luar negeri karena memang lebih maju di sana. Kedua, cari urgensi kenapa kamu pakai kobis yang kayak aku bilang tadi. Oh, ternyata kobis tuh sayuran yang sangat common di Indonesia. Kalau sangat common di Indonesia, banyak yang konsumsi, banyak makanan Indonesia yang pakai kobis, berarti sampahnya pasti lebih banyak dari sayur lain yang nggak sebanyak itu. Terus yang ketiga, ya dari situ kamu olah tuh datanya. Oh, dari referensi yang ada, dari fakta yang ada, kamu cari-cari tuh di mana sih keunggulannya. Misalnya, oh berarti dengan ini kamu bisa lebih banyak mengurangi sampah sayuran nih daripada sayur-sayur lainnya yang mungkin sampahnya nggak sebanyak kobis. Atau dari referensi yang ada, mungkin mereka pakai selain kobis tuh hasilnya kayak gimana, kamu bandingin dengan yang kamu pakai kobis tuh hasilnya gimana. Mungkin dari situ sih cara-cara cari urgensi dari produk yang mau kamu bikin. Semoga menjawab ya. Emang sih kalau di Indonesia tuh referensinya kurang banyak dari segi produknya, jadi bisa cari-cari dari referensi luar gitu. Terus biasanya mereka tuh sebutannya ada fruit leather, ada biomaterials, itu keyword-keyword yang bisa kamu pakai selain kamu search pakai vegan leather gitu. Karena nggak semua nyebutnya vegan leather. Mungkin itu sih dari aku, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banget insight-nya. Nah, ini karena juga mungkin waktunya terbatas dan kakak-kakak ini mau lanjut aktivitas lain. Untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai sekian. Dan terima kasih sekali untuk 3 pertemuan yang luar biasa. Terima kasih. Dan juga Kak Ratri, next time mungkin kita bisa diskusi dan juga bisa memberikan insight yang terbaru dari Verter. Nah, boleh. kami nantikan untuk sesi selanjutnya di semester yang akan datang ya. Baik, ya dengan demikian berakhirnya sesi ketiga ini rangkaian kuliah tamu bersama Verter. Kita cukupkan sekian ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang sudah kita dapatkan nih ilmunya dari Kak Tiffany dan juga Kak Ratri bisa memberikan semangat atau motivasi bagi teman-teman sekalian untuk
pengen bikin usaha-usaha yang serupa gitu ya. Jadi ini ada misi entrepreneurship-nya juga nih di sini. Gitu. Sehingga ilmu itu benar-benar bisa bermanfaat gitu ya, baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat gitu. Terima kasih sekali lagi untuk insight-nya. Saya tutup untuk perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam.